Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Pada kali ini saya akan share kegiatan racik-meracik makanan ikan. Jadi saya mau membuat pelet dengan bahan yang ada di rumah. Jadi selama ini pemeliharaan ini saya menggunakan pelet pabrikan. Cuman kita tahu sendiri kalau pelet pabrikan ya harganya cukup mahal dan merupakan komponen terbesar dalam pembudidayaan ikan. Jadi kalau kita budidaya ikan mengandalkan pakan dari pabrikan ya tipis-tipis saja. Nah, apa-apa saja yang akan saya racik? Yang pertama saya udah nyiapin ini dedak halus. Nah, yang kedua bahannya adalah ini tepung ikan. Selanjutnya adalah ini tepung tapioka. Lah, tepung tapioka ini selain sebagai sumber karbonya, ini sebenarnya fungsinya hanya untuk perekat. Nah, kemudian satu lagi ini kebetulan ada sisa nasi, daripada dibuang menimbulkan bau. Nah, saya keringkan. Ini bisa juga sebagai pakan dan nanti sekaligus nanti juga bisa sebagai perekat gitu ya. Sebagai perekat saya masaknya bersama dengan tepung tapioka sebagai perekat. Kemudian saya juga memanfaatkan minyak. Ini juga minyak nggak perlu karena unsur lemaknya ya. Nanti ini minyak bekas ya, udah 3 kali digunakan untuk menggoreng. Ini biasanya dikumpulin, biasanya ada yang memanfaatkan. Ini saya nanti sedikit saja. Nah, campuran ini yang minyak sama tapiokanya secukupnya saja. Tidak terlalu banyak karena ini fungsinya hanya perekat, nanti dibuat bubur. Nah, campuran yang saya perhitungkan adalah tepung ikan dan sumber karbo. Jadi nanti saya akan membuat kurang lebih 3 kilo lah, 3 kilo pakan. Ini bisa cukup untuk 10 hari dengan ikan yang ada. Jadi saya tidak perlu banyak-banyak karena nanti kalau pengairingannya kurang bagus nanti ada potensi untuk jamur dan bau tengik. Makanya saya hanya membuat untuk 10 hari. Nanti 10 hari membuat lagi, akan habis membuat lagi. Karena kemudian bagaimana dengan nilai gizinya? Ya terus terang waktu saya sekolah ada hitung-hitungannya ya. Jadi bagaimana cara meramu pakan dengan rumus segi 4 itu dengan 4 bahan. Dan ini tinggal kita mau berapa persen kandungan proteinnya ditulis di tengah. Nah, itu ada. Tapi itu untuk hitung-hitungan di sekolah lah. Saya kan hanya untuk kebutuhan sendiri. Saya hanya perkiraan saja, perkiraan bahwa tepung ikan ini kurang lebih ya. Kalau di informasi di penjual-penjual itu katanya kurang lebih 60%. Kalau katul kurang lebih 13%. Nah, itu kurang lebihnya. Sehingga nanti kalau diramu 1:1 kandungan proteinnya minimal ya 30% lebih ya. Karena kan nanti ada unsur protein dari yang lain gitu ya. Karena ada ini begitu dicampur separuh aja udah 30%, ditambah protein dari dedaknya, jadi di atas 30% lah. Jadi ini saya timbang 1,5 kilo. Dan ini udah siap timbangan posisi 0. Sudah 1,5 kilo. Nah, kita tuang di sini. Kemudian ini sumber karbonya sekaligus untuk juga nanti sebagai perekatnya. Ada 0,5 kilo. Kita taruh ember ya, campur rata.
membuat bubur tapioka dicampur nasi aking. Oke, sekarang kita membuat larutan atau bubur tapioka. Ini juga hanya sekedar untuk bikin lem. Ini harus dilarutkan dulu, dilarutkan ke air. Nah, ini diaduk sambil merebus air. Jadi kalau tepungnya langsung dimasukin ke air yang panas, nanti akan merindil ya, akan susah larutnya. Jadi lebih baik dicairkan dulu seperti ini. Kita larut, baru nanti setelah panas airnya udah mendidih, baru ini dituang, baru diaduk. Baru nanti saya masukin nasi akingnya. Nasi aking ini sekaligus memanfaatkan yang ada, kemudian sekaligus untuk perekat juga, karena nasi kan dia lengket kalau nanti digiling, jadi sekaligus bisa menjadi perekat. Ya, ini kita masukin dulu. Oke, supaya lembek. Ya, ini sudah panas. Nah, ini baru larutan tepung tapiokanya dimasukkan. Ini udah panas. Iya, baru diaduk terus sampai menjadi matang. Begitu udah mendidih, sudah kita angkat. Ya, ini sobat, ini sudah jadi. Ini sedikit masukin sini dulu karena masih panas, nanti baru diulenin. Oke, ini ukurannya lah. Kalau ada ini udah mengempel, ini udah nggak buyar, ini udah cukup. Tinggal digiling seperti ini. Ini nanti dijemur. Nah, ini gilingan terakhir. Gilingan terakhir ini kembali lagi. Produk pertama belum begitu sempurna. Nah, nanti produk kedua saya janji akan lebih baik. Ya, sobat, ini produksi yang kedua. Produksi yang kedua sudah tahu triknya. Yang pertama 3 kilo, yaitu 1,5 kilo tepung ikan, 1,5 kilo dedak dicampur dengan lem, yaitu lem terigu, bukan terigunya 300 gram, kemudian airnya 3 liter. Ini yang saya pakai dan hasilnya lebih bagus dari yang pertama bentuknya. Jadi bentuknya nanti tidak bentuknya pelet, yaitu memanjang silinder, tapi bentuknya akan membulat seperti makanan pabrikan. Nah, ini setelah digiling seperti ini, nanti dibikin membulat, bikin bulat-bulat ya. Jadi bentuknya ini nanti berubah, tidak seperti ini dan tidak pecah juga akhirnya setelah diproses akhir ya. Oke, nah setelah seperti ini baru ya, supaya bentuknya bulat. Oke, bentuknya bulat.
dan tidak pecah lagi. Nah, tinggal dijemur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel Agrotumbal berikutnya.